Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, saudaraku. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan kekristenan kita menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan, seringkali kita tidak sungguh-sungguh menata keadaan diri kita di hadapan Allah dengan benar. Kita lupa untuk menata hubungan kita dengan Allah secara proper. Kekristenan itu bukan pertama-tama tentang sibuk aktif untuk Tuhan, tetapi tentang hidup di hadapan Tuhan. Garis bawah ini, saudaraku. Tetapi masalahnya banyak orang sibuk melayani, tapi kehilangan hadiratnya. Ini yang saya sebut selalu dengan kalimat tragedi rohani. Kita bisa berkhotbah tentang Tuhan. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kita bisa aktif dalam seluruh kegiatan rohani. Tapi kita bisa juga batin kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan itu menggantikan hubungan kita dengan Dia. Kristen itu relasi, saudaraku. Ingat baik-baik, Kristen itu adalah relasi. Hubungan seorang manusia kepada sang pemilik hidupnya. Karena banyak orang menikmati kesibukan rohani, tapi tidak menikmati hubungannya dengan Tuhan itu sendiri. Dia sibuk aktif pelayanan, tapi dia tidak sibuk aktif untuk punya waktu untuk Tuhan. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena saya pernah mengalami. Saya bisa khotbah banyak, saudaraku. Sehari bisa 2-3 tempat, tapi lupa untuk punya waktu hubungan sama Tuhan. 1 minggu full pelayanan saya bisa sibuk mempersiapkan, tapi tidak ada persiapan yang paling core intinya. Yaitu apa? Konektivitas dengan Tuhan. Ini bahaya, ini tragedi. Padahal inti kehidupan orang percaya itu bukan pelayanannya, tetapi persekutuan dengan Allah. Pelayanan itu buah dari persekutuan dengan Allah. Hubungan dengan Tuhan itu adalah akarnya. Jadi kenapa kamu melayani? Karena aku berbuah dari hubunganku dengan Tuhan. Aku sadar, who am I? Siapa aku? Maka aku melayani. Tapi hari ini banyak orang sibuk dia melayani tanpa akar yang benar. Akhirnya banyak orang kecewa karena melayani. Karena tanpa hadirat Tuhan, pelayanan itu berubah menjadi aktivitas agamawi yang di dalamnya kelihatannya hidup, tapi dalamnya kosong. Kenapa pastor ngomong begitu? Kenapa saya ngomong kosong? Karena banyak orang motivasinya salah. Karena dia tidak terhubung dengan Bapaknya, dengan Elohim Yahweh, dengan Tuhan Yesus. Kalau orang terhubung, maka dia jelas identiti hidupnya. Maka ketika dia sudah jelas, dia merenungkan, dia dituntun Roh Kudus, dia belajar kebenaran, dia menghidupkan Kristus setiap hari, dia terkoneksi dengan Bapaknya, ditopang oleh Roh Kudus, firman, Injil, semuanya itu menjadi kekuatan, menjadi kecerdasan untuk seseorang menggarap batinnya sampai serupa Yesus. Maka ketika di dalam pelayanan, di dalam semua hidup kita lah, pekerjaan itu kan pelayanan juga, di dalam pelayanan gereja lokal, semuanya, di dalam pelayanan kita terhadap keluarga kita, pernikahan itu kan pelayanan juga. Ketika kebentur sesuatu, dia tetap kuat, gak kosong. Fondasinya udah kuat. Kenapa? Relasi fondasinya, hubungan fondasinya. Ngerti saudaraku? Ini yang menjadi perenungan saya. Kenapa ya banyak orang kok, ini saya ngomong konteks pelayanan gereja lokal. Kenapa banyak orang kok gampang sekali mundur pelayanan? Kecewa sedikit mundur, ketabrak dikit mundur.
Kadang mundur pun berubah jadi jahat habis itu. Dia nggak stay fokus sama Tuhan. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Oh ternyata mereka sibuk pelayanan, tapi mereka tidak punya relasi. Orang kalau punya relasi, dia kecewa di pelayanan, itu nggak akan sampai di titik kecewa. Sebelum masuk ke dalam ruang kecewa itu, dia sudah sadar. Aku nggak perlu kecewa. Karena aku sedang melayani Bapakku di surga. Dia nggak akan masuk ke ruang kecewa itu. Loh pastor, tapi kan kita pasti pernah, oh iya, kita masih belum cerdas sama Tuhan. Kita pernah kecewa, betul ya. Tapi kalau orang sudah hubungannya kuat, dia nggak akan membuka pintu masuk ke ruang kecewa hidupnya. Dia sudah sampai mau di depan pintu ruang kecewa itu. Dia sadar, aku salah ini. Dia buru-buru balik ke Tuhan. Dia minta ampun. Lah orang model begitu nggak akan ada mental untuk drop. Beberapa waktu yang lalu di impartasi spirit saya memberikan salah satu statement kepada pelayan Tuhan di Rehoboth Semarang. Beda anak sama pembantu itu beda. Kalau seorang anak, dia tidak akan meninggalkan rumahnya. Tapi kalau mental seorang pembantu, dia bisa kerja karena upah. Habis itu kalau dia nggak cocok, dia bisa keluar. Dia bisa tinggalkan tempat itu, betul kan? Tapi kalau anak enggak, dia bekerja bukan karena upah. Dia bekerja karena itu rumah bapaknya. Itu yang membedakan, saudaraku. Maka orang untuk memahami ini rumah bapakku atau aku hanya bekerja di sini sebagai seorang pembantu, itu dibutuhkan tadi hubungan. Kalau relasimu jelas, kamu akan dicerdaskan, kamu sadar, kamu anak. Kamu sedang melayani aku, bapakmu ini. Ini rumahmu. Lakukan untuk bapakmu, bukan untuk manusia lain. Jadi ketika pemimpinmu, teman pelayananmu mengecewakan, kamu tetap stay still, kamu tetap kokoh. Karena kamu punya hubungan, punya pemahaman, dan kamu cerdas. Itu yang mau saya sampaikan, saudaraku. Ya, maka tidak ada kata lelah. Batinmu lelah, aduh capek melayani, lelah. Hilang damai sejahtera, sensitif, mudah tersinggung. Apalagi haus pengakuan manusia, udah nggak ada lagi. Karena jiwanya sudah dipenuhi sama Tuhan. Jiwanya tidak dipenuhi oleh aktivitas semata. Saudaraku, hadirat Tuhan bukan sekedar suasana emosional dalam ibadah loh. Tetapi hadirat Tuhan itu harus menyelimuti hidupmu dan hidupku. Sampai kita memiliki kesadaran terus-menerus bahwa aku hidup di depan wajah Allah. Katakan amin, saudaraku. Aku hidup di depan wajah Allah setiap saat. Every second in my life aku berhadapan dengan wajah Allah. Kalau kesadaran itu terus ada, orang model begitu akan menjaga pikirannya, menjaga motivasinya, menjaga respon hatinya. Enggak berani sembarangan, saudaraku. Karena dia sadar Tuhan melihat semuanya. Ingat, Tuhan melihat semuanya. Daud berkata begini, satu hal telah kuminta. Artinya apa? Ada satu kebutuhan utama dalam hidup Daud. Bukan posisi, dia sudah punya posisi. Bukan posisi, bukan keberhasilan, bukan pelayanan besar. Tetapi Daud meminta satu hal, tetap tinggal di hadirat Tuhan. Coba saudaraku duduk dekat Tuhan. Ini sebetulnya standar kehidupan rohani yang sejati. Ayo restart ulang saudaraku kekristenan kita. Pelayan Tuhan yang benar tidak menjadikan Tuhan alat untuk pelayanan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya. Dia tidak hanya bekerja untuk Tuhan, tapi dia hidup bersama Tuhan. Dan ketika seseorang hidup di hadirat Tuhan, terhubung dengan Tuhan, dia tidak perlu berusaha terlihat rohani, karena kehidupannya sendiri itu akan memancarkan Kristus. Amin, saudaraku.
Ingat ya, kegagalan terbesar orang percaya bukan jatuh dalam dosa-dosa besar. Bukan, tetapi kegagalan terbesar orang percaya adalah hidup tanpa kesadaran akan hadirat Allah. Ini akar kekristenan yang palsu. Sibuk buat Tuhan, tapi tidak hidup dengan Tuhan. Aktif mau kayak apapun, tapi kalau batinmu kosong, percuma. Dia kenal aktivitas rohani, tapi tidak kenal siapa Tuhan secara intim. Kenapa ini sering terjadi, saudaraku? Karena banyak orang menjadikan pelayanan sebagai pengganti hubungannya dengan Tuhan. Banyak orang merasa dekat dengan Tuhan karena sibuk pelayanan. Padahal kesibukan rohani tidak otomatis berarti hidup di dalam hidup dalam hadirat Allah. Hadirat Allah itu bukan suasana ibadah, bukan waktu kamu merinding, bukan waktu emosimu naik, kamu nangis, bukan. Tapi hadirat Allah itu adalah kesadaran permanenmu bahwa Allah itu melihat hidupku. Allah menilai hidupku dan Allah memperhatikan seluruh hidupku setiap saat. Nah, itu akan merubah caramu berpikir, berbicara. Kalau orang sadar begini hubungannya, gak berani loh ngomong sembarangan. Apalagi ngomongin orang sembarangan. Apalagi ngomongin yang tidak benar. Fitnah, gosip, gak berani. Apalagi mikir yang jahat sama orang. Apalagi merespon yang salah. Gak berani, saudaraku. Karena dia sadar hidupku terbuka di hadapan Allah. Tapi masalahnya banyak orang lebih takut kehilangan reputasi, harga diri, daripada kehilangan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Lebih takut dinilai manusia lain daripada takut dinilai Allah. Maka hidupnya akan penuh kepalsuan, terlihat rohani di luar tapi di dalam gelap di dalam. Dan ini sangat mungkin terjadi dalam dunia pelayanan. Seseorang bisa dipakai Tuhan secara lahiriah, tapi sebenarnya jauh dari Tuhan secara batinnya. Karena Tuhan bisa memakai seseorang untuk memberkati orang lain, sementara pribadi itu sendiri tidak hidup benar. Itu bisa loh, saudaraku. Itulah sebabnya pelayanan bukan ukuran utama spiritualitas. Dengar baik-baik ini, saudaraku. Kadang kalau jemaat atau pelayan Tuhan itu kadang ngomong sama saya, oh beda kalau pastor levelnya beda. Oh, nggak boleh beda. Stephen Lim pun harus berjuang. Jemaat bisa jauh melesat melebihi saya kalau saya tidak menggarap kesadaran batin saya bahwa saya hidup di depan mata Tuhan tiap saat. Gak ada hubungannya saya mau jadi gembala, jadi pendeta, kalau hidup saya tidak selaras dengan apa yang saya khotbahkan, saya hidupkan di terang, di gelap, di ramai orang dan di sepi orang, saya tidak selaras. Habis saya, saudaraku. Lo betul, itu gak main-main. Jadi kekristenan yang otentik itu bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar melayani, tapi hidup di hadapan wajah Allah. Pelayan Tuhan yang sejati tidak hidup dari tepuk tangan manusia. Ia hidup di hadirat Tuhan. Jangan remuk dengan tepuk tangan manusia. Jangan hilang, jangan lupa diri dengan tepuk tangan mereka. Dan jangan remuk dengan mulut manusia. Amin, saudaraku. Pelayanan itu lihat Tuhan. Pelayanan itu fokusnya hati Tuhan. Jadi kalau kamu dan aku hidup fokus ke hati Tuhan, pelayanan kita akan lurus. Dengar saudaraku, ketika kau dan saya kehilangan hadirat Tuhan, sebenarnya kita sudah kehilangan everything. Meskipun pelayanan tetap berjalan, tapi kita bisa kehilangan everything. Maka sekali lagi tanyakan ini dalam dirimu. Apakah aku sungguh mengenal Tuhan? Atau aku cuma sibuk dalam aktivitas rohaniku? Apakah aku hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan melihat seluruh hidupku apa enggak? Kalau iya, kenapa aku masih jahat sama orang? Kalau iya, kenapa aku berusaha merusak pelayanan? Coba saudaraku, kadang ego kita tuh kita ngerusak pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena harga diri, kita bisa rusak pekerjaan Tuhan. Pertanyaan terakhir, mana yang lebih aku takutkan? Hilang reputasiku atau hilang hadirat Tuhan dalam hidupku?
Renungkan ini. Rehoboth Semarang, maju terus ya. Jadilah pelaku-pelaku firman yang benar-benar mewakili Bapa dalam hidup kita. Amin. GSK Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. God bless you. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.